Perkenalkan, nama saya Novia Inesa Fitri dari kelas Perbankan Syariah 2C dengan NIM 225231091 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah, saya di sini akan membawakan materi mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Zainal Anwar. Langsung saja kita ke pembahasan berikut ini. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Situ sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat mengenai peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir karena sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian Giyan, yakni Desa Janti. Pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerteng, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa Geger Pecingan ternyata belum mati. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik mendapatkan sebuah hadiah berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran, lalu mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Baron van Imhoff. Sang gubernur di Batavia akhirnya mengeluarkan keputusan mengenai tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Kemudian terjadilah perlawanan. Perlawanan ini mendorong gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan pada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya, dan pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan perjanjian persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan ini disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah pilihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngologo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Setelah itu, 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Februari 1755, terdapatlah pertemuan untuk meneruskan pembahasan pembagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain yaitu keris yang menjadi pusaka raja, kemudian diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono I. Kedua yaitu bahasa. Bahasa Jogja meneruskan ada dialek namanya bahasa Bagongan, sebagai contoh dalam pelafalan enggih dengan injih. Lalu tari Solo lebih lembut. Kemudian tutup kepala atau yang biasa kita sebut sebagai blangkon. Kemudian keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika. Pasca perjanjian Giyanti, proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentangan peristiwa. Ada beberapa wilayah-wilayah yang tumpang tindih. Sementara itu,
Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya pada Oktober 1755. Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan menandatangani perjanjian Salatiga. Pada 1757, perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah kata dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Leleno Jeo Meseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adidiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengatakan bahwa Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, dan sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Demikian penjelasan mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.